Selamat pagi atau siang atau sore Bu Ati. Saya Arneta dan teman-teman saya Jessica dan Raina akan mempresentasikan hasil wawancara kelompok kami dengan salah satu pemilik UMKM yang memiliki usaha yang bergerak di bidang makanan. Narasumber yang kami wawancarai ini adalah seseorang pemilik UMKM yang bergerak di bidang industri makanan, yaitu bisnis kedai bakso. Bisnis ini telah berjalan sejak tahun 2015 atau 5 tahun yang lalu. Hal yang kami pertanyakan kepada narasumber kami adalah seputar perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan penilaian kerja yang ada di perusahaan kecil tersebut. Yang pertama adalah tentang perekrutan dan seleksi. Kami bertanya tentang strategi perekrutan yang dilakukan untuk karyawan baru. Pertanyaannya, dengan cara apakah pemilik menyebarkan informasi lowongan pekerjaan kepada publik? Menurut informasi yang saya dapat dari narasumber, mereka menyebarkan informasi lowongan pekerjaan dengan cara menempelkan pengumuman di lokasi kerja, seperti misalnya ditempelkan pada kaca pintu masuk kedai baksonya. Selain dengan cara menempelkan informasi di lokasi usaha, pemilik juga mencari informasi tentang calon karyawan baru kepada karyawan yang sudah bekerja di tempatnya. Hal yang kedua yang kami tanyakan adalah tentang seleksi apa yang dilakukan pemilik UMKM. Pertanyaannya adalah, untuk menerima karyawan baru, pasti ada seleksi. Seleksi seperti apa yang dilakukan untuk menerima karyawan baru? Dan jawaban dari narasumber adalah seleksi yang dilakukan melalui seleksi wawancara. Pertanyaan yang diajukan untuk calon karyawan baru adalah tentang riwayat hidup, riwayat pendidikan, skill atau kemampuan yang dia punya sampai dengan pengalaman kerja yang dilakukan oleh calon karyawannya. Pertanyaan ketiga adalah kami bertanya bagaimana cara pemilik membentuk tahapan strategi untuk merekrut dan seleksi karyawan baru. Jawaban dari narasumber kami adalah, untuk menerima karyawan baru, pemilik UMKM menilainya dengan cara melihat background pendidikan dari calon karyawannya, skill dan juga pengalaman. Dalam hal tersebut, yang lebih diutamakan adalah skill atau kemampuan, seperti kemampuan dalam berkomunikasi kepada customer atau pelanggan yang datang ke dalam kedai tersebut. Yang keempat adalah kami menanyakan jenis tes seperti apa yang biasanya dilakukan untuk menerima karyawan baru. Menurut narasumber, tesnya berupa kemampuan dan keterampilan dari calon karyawannya. Yang kelima, tipe pertanyaan ketika dilakukan wawancara. Menurut narasumber, pertanyaan yang diberikan untuk calon karyawan adalah seputar hal pengetahuan yang berhubungan dengan bidang yang dia pilih. Misalnya, dia memilih untuk menjadi waiters atau pelayan. Maka ketika diwawancara, akan ditanyakan seputar pengalaman yang pernah dilakukan. Selain itu, bagaimana cara melakukan pelayanan baik dan sebagainya. Selanjutnya, kami bertanya kepada pemilik UMKM mengenai pelatihan dan pengembangan. Pertanyaan yang kami ajukan adalah, apakah ketika ada karyawan baru yang diterima di tempatnya bekerja, diberikan pelatihan dulu atau tidak? Menurut jawaban narasumber, karyawan baru tersebut akan diberikan pelatihan dulu sebelum benar-benar bekerja sendiri. Pelatihannya tersebut dilakukan dengan cara praktek langsung di lapangan dengan dibimbing oleh supervisi. Jadi, supervisinya tersebut akan mengajarkan teknik-teknik yang bersangkutan dengan job desk si karyawan baru tersebut. Selanjutnya, sebagai pemilik UMKM, pasti memiliki strategi untuk mengembangkan karir karyawan yang dimilikinya. Kami bertanya persiapan atau cara seperti apa yang dilakukan pemilik untuk mengembangkan karyawannya. Menurut narasumber, cara dia mengembangkan kinerja karyawannya adalah dengan memotivasi karyawannya. Dengan memberikan motivasi, karyawannya tersebut akan lebih semangat bekerja dan memberikan hasil yang baik. Selainkan memberikan motivasi, pemilik juga memberikan pelatihan dengan mengajarkan teknik baru yang lebih efisien. Kesimpulannya,
Jika dikaitkan dengan teori Dassler, metode pelatihan yang digunakan pemilik UMKM tersebut adalah metode coaching, di mana dalam metode coaching, pelatih memberikan pengetahuan dan teknik yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya mengenai kompensasi. Kelompok kami mengajukan pertanyaan, apakah selain gaji pokok, karyawan menerima insentif lain? Menurut narasumber yang kami tanyakan, bagi karyawan tetap akan mendapat gaji pokok dan juga insentif. Selanjutnya kami juga bertanya insentif seperti apakah yang diberikan narasumber kepada karyawannya. Menurut jawaban narasumber, karyawan akan diberikan insentif berupa finansial bonus tahunan seperti uang tunjangan hari raya. Jika dikaitkan dengan teori Dassler, pemilik UMKM menggunakan metode pembayaran langsung. Maksudnya pembayaran langsung di sini yaitu berupa uang yang dapat digunakan secara langsung oleh karyawan, contohnya upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raina. Selanjutnya, kami juga bertanya mengenai penilaian kinerja yang terdapat di UMKM tersebut. Pemilik UMKM pasti memiliki penilaian tersendiri bagi pekerjanya dengan tujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Kami bertanya kepada narasumber penilaian kinerja seperti apa yang dilakukan sebagai pemilik UMKM. Menurut jawaban dari narasumber, ia lebih menekankan kepada loyalitas dan kemampuan kerja karyawannya, karena itu sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kemudian, jika dikaitkan dengan teori Dassler sangat berbeda, karena penilaian dari pemilik UMKM tersebut sangat simpel dan umum, sedangkan penilaian kinerja menurut Dassler sangatlah kompleks, di mana terdapat 5 faktor penilaian yaitu kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, supervisi yang diperlukan, serta kehadiran dan konservasi. Next. Kesimpulan, dari hasil yang kami dapat setelah melakukan wawancara bahwa pemilik UMKM ini sebagian sudah sesuai dengan teori Dassler dan sebagiannya lagi tidak mengikuti teori Dassler. Pemilik UMKM melakukan proses perekrutan dan seleksi karyawan dengan cara menempelkan sebuah informasi lowongan kerja di lokasi usaha dan mencari informasi lain kepada karyawan yang sudah bekerja di sana. Kemudian pekerja yang melamar di UMKM ini akan diberikan pelatihan serta pertanyaan-pertanyaan sesuai bidang yang mereka pilih. Kemudian untuk pelatihan dan pengembangan karyawan di sana, pemilik memberikan pelatihan dengan cara praktek langsung dan juga memberikan motivasi kepada orang yang melamar pekerjaan di UMKM tersebut. Selanjutnya mengenai kompensasi, selain gaji pokok, pemilik UMKM juga akan memberikan uang insentif tahunan kepada karyawan yang bekerja di sana. Terakhir, penilaian kinerja yang dibutuhkan di UMKM tersebut ialah loyalitas dan kemampuan kinerja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.